Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu kembali pada mata kuliah Hukum dan Etika Hubungan Masyarakat. Kali ini kita akan membahas seputar media relation, yang mana kita ketahui bahwa media relation atau hubungan dengan media bagi public relation adalah sangat penting. Dalam hal ini, media relation bukan hanya sebagai menyampaikan informasi kepada khalayak, tetapi media relation menjadi sebuah aspek dalam mendidik ataupun mempengaruhi dan menginformasikan kepada khalayak mengenai perusahaan. Untuk lebih lanjut, kita bisa simak materi berikut ini. Upaya untuk menyebarkan informasi dari perusahaan memerlukan peran media massa. Jangkauan media massa yang luas memudahkan humas memberikan informasi kepada publik yang tersebar bukan saja secara geografis, melainkan juga secara demografis. Komunikasi akan sulit dilakukan apabila tidak memanfaatkan media massa. Oleh karena itu, hubungan media ataupun disebut dengan media relation adalah usaha untuk mencari publikasi atau penyiaran atas suatu pesan atau informasi humas dalam rangka menciptakan pengetahuan dan pemahaman bagi khalayak. Bisa juga disebutkan bahwa media relation merupakan relasi yang dibangun dan dikembangkan dengan media untuk menjangkau publik guna meningkatkan pencitraan, kepercayaan, dan tercapainya tujuan-tujuan individu ataupun perusahaan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa media relation adalah menjadi bagian penting dalam program kegiatan humas, karena media massa memiliki kekuatan bukan hanya sekedar menyampaikan pesan kepada khalayak, sekaligus mampu menjalankan fungsi mendidik, menginformasikan, dan menghibur. Pada dasarnya, ada 3 pihak yang saling berkaitan pada kegiatan media relation, yaitu media massa, perusahaan, dan publik. Oleh karena itu, dalam kegiatan media relation yang dilakukan humas, terdapat sebagai berikut. Pertama, konferensi pers. Konferensi pers atau jumpa pers merupakan kegiatan yang dilakukan oleh humas untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan cara mengundang wartawan. Dalam kegiatan konferensi pers ini biasanya wartawan mengembangkan pertanyaannya untuk mendapatkan informasi yang diperlukan, sehingga pertanyaan yang disampaikan oleh wartawan kerap kali melebar dari topik yang sudah ditetapkan. Konferensi pers ini bisa diadakan di mana saja dalam suatu suasana resmi atau santai, bahkan tanpa persiapan, misalnya di sebuah lokasi peristiwa atau bencana alam. Ada 2 hal yang mengadakan konferensi pers. Pertama adalah narasumber dapat menjawab pertanyaan secara langsung dan tuntas tanpa harus mengulang-ulang. Kedua, untuk menarik perhatian media massa dan menjadi bahan berita sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi yang mungkin saja luput dari perhatian. Yang kedua adalah fast tour. Fast tour adalah aktivitas yang dirancang serta dilaksanakan oleh humas dengan mengundang wartawan ke daerah tertentu dan diajak menikmati objek wisata misalnya. Contoh, humas mengajak wartawan ke peresmian gedung baru di suatu kota, atau misalkan suatu perusahaan sedang membuka cabang di suatu kota,
maka dia dapat mengundang wartawan untuk meninjau dari cabangnya tersebut. Kemudian dapat dilakukan dengan melakukan informasi-informasi seputar fasilitas ataupun keadaan gedung tersebut. Yang ketiga adalah fast gathering. Fast gathering adalah istilah baru untuk jumpa pers atau konferensi pers. Bedanya, kalau fast gathering ini dikemas sesantai mungkin. Pelaksanaan press gathering biasanya disertai acara-acara non-formal, seperti adanya undian untuk mendapatkan hadiah yang sudah disiapkan, ataupun adanya pertunjukan kesenian. Yang keempat adalah flash event, yaitu kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan oleh humas yang melibatkan wartawan, baik sebagai peserta maupun sebagai panitia. Dalam hal ini, ada kolaborasi antara humas dan wartawan. Adapun fungsi media relation adalah pertama, dapat meningkatkan citra perusahaan. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan publik terhadap produk dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan point of selling dari produk dan jasa. Yang keempat, membantu perusahaan keluar dari komunikasi krisis. Yang kelima adalah meningkatkan relasi dari beragam publik. Untuk tujuan media relation, yang pertama adalah menjaga netralitas dan objektivitas terhadap informasi atau data yang berkembang di media massa. Adanya hubungan baik dengan media diharapkan dapat membantu dalam menginformasikan berita yang wajar, berimbang, dan menguntungkan perusahaan atau organisasi yang terkait. Yang kedua adalah mendapatkan sarana yang tepat untuk kepentingan publikasi seluas mungkin tentang kegiatan serta kebijakan yang diambil perusahaan yang dianggap baik untuk diketahui publik. Yang ketiga, tidak dipungkiri hadirnya hubungan media yang baik akan melahirkan umpan balik dan respon dari publik sebagai data rujukan atau landasan dalam melakukan evaluasi terhadap kegiatan organisasi atau perusahaan. Yang keempat adalah hubungan dengan media untuk menumbuhkan kepercayaan sehingga dapat melahirkan hubungan yang baik secara berkesinambungan antara perusahaan dan pers. Manfaat media relation pertama adalah membangun pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab organisasi dan media massa. Yang kedua adalah membangun kepercayaan timbal balik dan dengan prinsip menghormati dan menghargai kejujuran serta kepercayaan. Yang ketiga, penyampaian ataupun perolehan informasi secara akurat, jujur, dan mampu memberikan pencerahan bagi publik. Prinsip kerja media relation. Pertama, melayani dan memahami media setiap saat. Memahami dan melayani media ini dapat dilakukan dengan cara memahami siapa dan bagaimana media massa tersebut. Kemudian, public relation selalu menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh media massa dan siap ketika media massa membutuhkan informasi tersebut. Yang kedua adalah prinsip membangun reputasi sebagai organisasi yang dapat dipercaya media. Yang ketiga, menyediakan salinan informasi yang memadai dan akurat. Yang keempat, bekerja sama dalam menyediakan materi informasi. Yang kelima, menyediakan fasilitas verifikasi. Dalam hal ini, praktisi public relation
dapat memberikan kesempatan kepada jurnalis melakukan verifikasi atau membuktikan kebenaran atas setiap materi yang mereka terima. Yang keenam adalah prinsip membangun hubungan personal yang kokoh dengan media. Suatu hubungan personal yang kokoh dan positif hanya akan tercipta serta terpelihara apabila dilandasi oleh keterbukaan. Kegiatan Humas sebagai media relation. Pertama, publisitas. Publisitas ini adalah menyelenggarakan publikasi atau menyebarluaskan informasi melalui berbagai media tentang kegiatan lembaga atau perusahaan yang harus diketahui oleh publik. Yang kedua adalah siaran pers, yang mana menginformasikan dalam bentuk berita yang dibuat oleh humas yang dikirimkan atau disiarkan kepada media. Yang ketiga, pariwara atau iklan spot yang biasanya berisi tentang promosi produk atau kebijakan lembaga, bisa juga kebijakan perusahaan. Yang keempat adalah surat pembaca yang berasal dari pembaca yang berisi tanggapan, kritik, saran, keluhan, ajakan, imbauan, atau ucapan terima kasih. Yang kelima adalah newsletter. Yang keenam, in-house magazine. Yang ketujuh, leaflet. Yang kedelapan, booklet. Dan yang kesembilan adalah brosur. Alhamdulillah, untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Semoga bermanfaat dan berkah. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.